Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidash syuhuril mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Karomah yang sangat saya hormati, pertama mari kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini, sampai bulan ini, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang terbaik di antara umat beliau yang baik. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang bulan suci Ramadan. Ramadan datang dengan membawa beberapa macam kenikmatan. Ramadan datang dengan membawa bermacam-macam kebahagiaan. Ramadan datang dengan membawa bermacam-macam keindahan yang dirangkai menjadi satu, yaitu keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mendapatkan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Artinya amal yang fokus, amal yang utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Boleh bekerja di kantor yang biasa di kantor, boleh bekerja di sawah yang biasa di sawah, boleh bekerja di ladang yang biasa di ladang, boleh bekerja di pasar yang biasa di pasar. Asal jangan sampai mengganggu puasa kita, apalagi sampai berbuka. Itu adalah kesalahan besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengangkat siksanya orang yang ahli kubur. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga Allah akan mengistimewakan semua amal ibadah kita. Yang wajib akan dilipat gandakan, yang sunnah akan disamakan dengan ibadah wajib. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah angkat derajatnya manusia dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengangkat derajat manusia menjadi derajat yang paling tinggi, yaitu takwa. Itu diawali dari ayat Allah yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang yang beriman. Ujung daripada ayat ini adalah la'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi orang yang takwa. Nah, dengan demikian takwa adalah pangkat yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain Allah menyebutkan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa bulan ini kita akan menjadi orang yang paling tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosanya hamba-hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan makbulah, di mana Allah akan menerima permintaan dari hamba-hambanya. Dengan demikian merugilah bagi mereka yang tidak mau mengambil kesempatan ini. Kalau kemarin sebelum Ramadan orang berkata bahwasanya apalah saya, bagaimana saya akan bisa masuk surga, sedangkan dosa saya banyak, ibadah saya tidak bisa maksimal. Nah, bulan Ramadan inilah kesempatan untuk meraih itu. Para pendengar dan para pemirsa Karomah yang sangat saya hormati, untuk mencapai tingkat ketakwaan, tingkat derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah Allah tidak akan menerima puasanya dan amal ibadahnya bagi orang-orang yang tidak bisa damai antara suami dan istrinya. Yang kedua, Allah tidak akan menerima puasa dan ibadahnya orang-orang yang tidak bisa damai antara keluarganya. Yang ketiga, Allah tidak akan menerima puasa dan amal ibadahnya orang-orang yang memutus silaturahmi. Dengan demikian, agar puasa kita tidak sia-sia, mari kita jaga tiga perkara itu.
Para pendengar dan para pemirsa Karomah yang sangat saya hormati, di sisi lain juga harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tazkiyatun niat, membersihkan niat. Ibadah harus dengan niat yang baik, harus niat yang lurus. Niat adalah hal utama dalam ibadah. Tanpa niat maka ibadah tidak ada apa-apanya. Tanpa niat maka ibadah sia-sia. Dengan demikian mari puasa kita niati yang baik, kita niati yang benar, kita niati yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia tidak akan selain hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita niati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Dengan niat yang baik maka semuanya akan menjadi baik. Mata kita akan tertuju dengan apa yang kita lihat yang baik-baik. Telinga akan mendengarkan yang baik. Kaki akan berjalan yang baik. Tangan akan mengambil yang baik karena niat yang baik. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Sebetulnya kalau dari awal tazkiyatun niatnya kita bisa menjaga, otomatis tazkiyatun nafasnya kita juga bisa menjaga. Karena puasa kita ini adalah tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tapi yang paling bagus adalah harus kita bisa menjaga tazkiyatun nafas. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita berbuat yang buruk, jangan sampai kita yang berbuat yang senonoh dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Merugilah, beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan dirinya dan merugilah bagi mereka yang mengotori dirinya. Yang ketiga adalah tazkiyatul amwal. Harta benda kita ini adalah sebagian milik fakir miskin. Jadi cara untuk menyucikan harta benda kita adalah dengan cara sedekah, infak, dan berzakat. Mari semua ini kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang kamil sehingga kita mencapai untuk tingkat yang takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.